Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bab berikutnya, bab ke-88, bab istihbabi Tibil kalami wa talaqatil wajhi indal liqa. Bab tentang disukainya atau disunnahkan berkata-kata yang baik dan senyum ketika bertemu. Ini di antara ibadah yang dianjurkan adalah memilih kata-kata yang baik dan juga tersenyum ketika bertemu dengan orang lain. Qala Allah Ta'ala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan dalil-dalil seperti biasa firman Allah terlebih dahulu baru kemudian hadis Nabi. Beliau membawakan firman Allah, waqfid janahaka lil mu'minin. Rendahkanlah, tawadhu'lah engkau di hadapan kaum mukminin. Janah maksudnya adalah kalau bagi burung adalah sayap ya, dan burung ya ketika dia hendak terbang maka dia mengepakkan sayapnya kemudian dia naik, maka ketika dia turun sayapnya dia pun turunkan sayapnya. Maka ini isyarat seorang mukmin terhadap mukmin yang lain pun hendaknya merendah, tidak sombong, tidak angkuh. Sebagaimana Allah mengatakan, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin. Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah. Di antara sifat kaum tersebut yang Allah cintai mereka, adzillatin 'alal mu'minin, yaitu merendah, tawadhu di hadapan mukmin yang lain dan tegas terhadap orang-orang kafir. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan seakan-akan dalam ayat ini isyarat kalau kita bertemu dengan sesama mukmin, rendahkan diri. Di antara bentuk merendahkan diri adalah kita berkata-kata yang baik. Dan di antara bentuk merendahkan diri kita adalah senyum kepadanya. Isyarat bahwasanya ketika seorang susah untuk senyum kepada saudaranya, biasanya ada keangkuhan dalam dadanya. Ya. Apa susahnya senyum sama orang? Tidak bayar kan? Senyum bayar atau tidak? Kalau bayar mungkin dia ada alasan. Senyum tidak bayar. Terus apa susahnya? Tidak lain dia tidak senyum kecuali karena mungkin orang depannya menurut dia tidak pantas untuk dia senyumin. Atau dia merasa kalau dia senyumin orang ini seakan-akan kedudukannya selevel dengan orang tersebut. Ini semua ada keangkuhan. Kenapa dia bicara seenaknya? Karena dia tidak memandang orang tersebut. Seandainya dia memandang orang tersebut, dia akan berbicara dengan kata-kata yang baik, ya. Karena dia memandang orang ini orang terhormat, seorang mukmin. Sebagaimana suami kalau cuek sama istrinya, dia ngomong seenaknya, benar atau tidak? Kalau istrinya tidak dipandang, dia ngomong seenaknya, benar atau tidak? Tidak benar. Tapi kalau dia sayang sama istrinya, dia perhatian, dia akan milih kata-kata. Karena dia menganggap istrinya seseorang yang perlu dihargai. Maka isyarat dari Imam Nawawi seakan-akan kalau ada orang susah untuk senyum atau susah untuk berkata-kata yang baik, itu biasanya ada sesuatu dalam hatinya. Ya. Padahal Allah berfirman, waqfid janahaka lil mu'minin. Seorang hendaknya, ini Nabi diperintahkan, waqfid janahaka, yaitu Rasulullah, rendahkanlah dirimu di hadapan orang-orang beriman. Oleh karenanya Ar-Razi mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam asyadda tawadhu'an ya ma'al fuqara wa asyadda tarafu'an ma'al aghniya. Rasulullah SAW adalah orang yang paling di puncak kerendahan di hadapan orang miskin dan di hadapan orang kaya, menunjukkan seakan-akan dia tidak perlu kepada mereka, yaitu tidak merendah karena dia kaya, enggak. Tapi kalau sama orang miskin, Rasulullah lebih merendahkan dirinya di hadapan orang miskin. Kenapa Allah perintah waqfid janahaka, ya, rendahkanlah dirimu di hadapan orang-orang beriman. Apalagi kalau misalnya seorang dikenal memiliki jabatan, memiliki harta, maka orang miskin memandang dia, ini orang yang potensi sombong sama saya. Ketika bertemu ternyata tidak demikian. Ini tidak demikian. Ya, maka tentu ini membahagiakan dia. Itu ada orang punya jabatan, punya harta, tapi ternyata tidak sombong, tidak angkuh kalau bicara yang baik, kalau melihat dengan senyum. Kemudian waqala ta'ala, kemudian ayat berikutnya, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Dengan sebab rahmat Allah maka engkau menjadi lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalibal qalbi, kalau seandainya engkau adalah faddan itu kata-katanya kasar,
kata-kata kasar, ghalidhul qalbi, sikap kasar namanya fadh. Fadh itu orang ngomongnya kasar, sikapnya kasar. Ghalidhul qalb itu hati yang keras, susah memaafkan, ya. Angkuh, sombong. Lam fadhu min haulik, maka mereka akan buyar dari dirimu. Infidhat itu dari tadinya bareng terus kemudian buyar. Mereka tentu para sahabat akan buyar meninggalkan engkau. Ini dalil tentang bahwasanya di antara sebab berhasilnya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah karena Nabi orang yang lembut, dan lembutnya Nabi itu karena rahmat Allah. Karena Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Dengan rahmat Allah kepada engkau, maka engkau pun lembut kepada mereka. Maka seorang kalau dijadikan lembut, ramah, dia bersyukur pada Allah. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhlak itu seperti rezeki, Allah bagi-bagi. Ada yang lembut, ada yang kasar, ya. Akhlak demikian, rezeki ada yang banyak, yang sedikit. Sebagaimana Allah membagi rezeki, Allah juga membagi akhlak. Sebagaimana dikatakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya arzak, akhlak seperti arzak. Maka kalau seorang diberikan akhlak yang mulia, lembut, murah senyum, maka dia bersyukur pada Allah. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa diusahakan. Ada yang dari sananya memang sejak awal dia lembut, ramah. Ada yang mungkin dia sadar dirinya kasar, sombong, mahal kalau mau senyum, tidak murah untuk senyum, ya. Maka dia kemudian merubah dirinya untuk bisa bertutur kata yang baik. Kalau bicara dia mikir dulu, ini orang depan saya adalah seseorang mukmin yang harus saya hargai. Allah yang suruh saya menghargainya. Allah yang mengatakan wakhfid janahaka lil mu'minin, rendahkanlah dirimu di hadapan orang beriman. Kemudian dia akan bisa merubah perangainya kalau dia berusaha, ya. Karena kalau Nabi keras, Nabi kasar, para sahabat akan kabur. Padahal para sahabat adalah orang-orang abarrun nasi quluban. Kata Ibnu Mas'ud, "Innallaha nadhara ila qulubil ibad fawajada qulubas sahabah, ya, fajada sahaba abarrun nas quluban." Allah memandang kepada hati-hati manusia dan Allah mendapati orang yang paling baik hatinya adalah para sahabat, ya. Maka ini adalah potensi besar sahabat untuk dididik. Nah, ternyata gurunya juga sangat luar biasa, maka jadilah generasi terbaik. Tapi kalau para sahabat meskipun hati mereka terbaik, tapi ternyata gurunya kasar, ya akan buyar. Maka perlu ketika seorang berdakwah atau seorang berinteraksi, di antara sebab agar dia bisa sukses dengan kelembutan. Sehingga dia dihormati, dihargai, ya, selain dari banyak sisi, di antara dari sisi dia lembut, ramah dan baik. Tidak ada kesan sombong dari dirinya. Baik, ini dua ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sebagai peringatan bagi kita semua untuk koreksi diri. Kalau kita ini ngomong-ngomong kasar nih, jangan-jangan hati kita bermasalah. Kalau kita mahal senyum, jangan-jangan hati kita bermasalah. Terus terang, kenapa kita nggak senyum sama dia? Coba tanya sama diri, kenapa saya tidak senyum sama dia? Mungkin karena biasanya saya tidak anggap, ngapain disenyumin? Saya tidak menganggap dia. Ada keangkuhan, padahal dia seorang mukmin, ya. Baik. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan hadis. Hadis pertama, an Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu. Adi bin Hatim ma'ruf, sudah sering kita sebutkan. Bapaknya adalah Hatim At-Ta'i, orang yang yudrabu bihil masal indal Arab fil karam, yaitu orang yang kalau orang Arab sebutkan tentang kedermawanan, maka yang dijadikan contoh biasanya Hatim At-Ta'i yang sangat dermawan. Tetapi dia musyrik dan dia ketika dermawan karena riya, ya. Makanya Adi bin Hatim masuk Islam. Dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana bapak saya? Ayah saya dulu nyambung silaturahmi, dermawan dan segalanya." Kata Rasulullah SAW, "Kana abuka arada amran fa asabahu." Ayahmu dulu waktu berbuat baik, dia arada amran, dia menghendaki sesuatu, yaitu zikir, dia ingin dikenang, Kata Nabi, fa asabahu, dan dia mendapatkannya, Dia terkenal. Sampai sekarang terkenal. Terkenal kedermawanannya, ya. Dan Hatim At-Ta'i sudah pernah sampaikan tinggal di kota sekarang namanya Ha'il. Namanya apa? Ha'il. Dan orang-orang Ha'il sampai sekarang juga terkenal dermawan, padahal ma'khillati dzatil yad, padahal mereka bukan orang-orang kaya, tapi mereka suka menjamu tamu, ramah dengan para tamu. Kata mereka, waktu saya ke sana, mereka bilang, kami mewarisin dari nenek moyang kami. Kabiran an kabir. Kami mewarisin dari nenek moyang kami. Di antaranya yang jadi terkenal adalah Hatim
at-ta'i. Dan ini isyarat bahwasanya kalau orang berbuat baik harus karena Allah, harus karena Allah. Senyum pun karena Allah. Berkata-kata baik juga karena Allah. Kalau bukan karena Allah, maka tidak ada faedahnya di akhirat. Faedah di dunia dapat, dikenal, dihormati orang. Hatim at-ta'i dia dapat semuanya. Karena Abu Ka'arada amran fa'asabah. Dia dulu pingin riya, pingin dikenal, zikir, pingin dikenal, maka terkenal ya. Ya, seperti kisah 3 orang di azab gara-gara riya. Kata ketika yang mujahid meninggal kemudian mati syahid dibangkitkan oleh Allah, maka Allah ingatkan nikmat-nikmat kepada mujahid tersebut. Allah bertanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Maka dia berkata, qataltu fika hatta tusyhid. Aku berperang di jalan engkau sampai aku mati syahid. Itu aku berperang karena engkau. Maka Allah berkata, kadzabta, kau dusta, walakin liyuqal annaka jari'. Tapi kau berperang supaya kau dikatakan jagoan. Wa qad qil, dan tujuanmu dikabulkan. Kau memang terkenal di apa? Jagoan. Maksudnya kalau orang niatnya duniawi, Allah kasih. Ya. Allah kasih ya. Satunya lagi, ta'allam al-Quran wa 'allama, belajar Quran, jadi ustaz, hafalannya banyak, punya sanad macam-macam. Allah tanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan? Kata dia, qara'tu fikal Quran wa 'allamtu. Aku baca Quran karena engkau, aku mengajarkan Quran karena engkau. Kata Allah, kadzabta, kau dusta, walakin liqal annaka qari, liqal annaka alim, tapi kau belajar, mengajar supaya kau dikatakan ahli baca Quran dan supaya kau dikatakan adalah orang alim. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Artinya tujuan dia untuk menjadi terkenal, terkabulkan. Tapi semua umira bihi fasubi ala wajhi hatta ulqiya finnar. Diperintahkan malaikat menggeret dia di atas wajahnya kemudian masuk neraka. Seperti Hatim at-ta'i. Hatim at-ta'i baik luar biasa. Sampai dijadikan perumpamaan kalau berbicara di antara orang-orang Arab tentang kedermawan. Orang Arab terkenal dermawan. Yang di antara paling dermawan si Hatim at-ta'i. Maka ini bantahan pada sebagian orang yang ngelindur, yang mengatakan seandainya masa ada orang kafir yang baik mungkin menemukan suatu penemuan hebat kemudian masuk neraka. Ya kalau orang kafir masuk apa? Neraka. Mau baiknya seperti apapun kalau musyrik sudah ditegakkan hujjah, ya udah masuk neraka ya. Hatim at-ta'i siapa yang ngalahin baiknya? Baiknya luar biasa ya. Ya. Yang lebih baik lagi siapa? Abu Thalib, lebih baik lagi. Pasang badan bela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahi lan yasilu ilaika bi darbatin hatta wasada fit turabi dafina. Ya, demi Allah mereka tidak bakalan bisa melukai engkau wahai Muhammad sampai aku dikubur dalam tanah, kata Abu Thalib. Pasang badan. Siapa yang berani ganggu Muhammad lawan saya? Saya mati dulu baru ganggu dia. Ini baiknya kurang apa lagi? Yang melihara Nabi masih kecil siapa? Abu Thalib. Tapi di neraka. Ya, jasa Abu Thalib daripada si kafir tadi masih lebih besar jasa Abu Thalib. Tapi aturan dalam syariat ada. Kalau musyrik maka masuk neraka. Siapa yang jasanya lebih besar daripada ayahnya Ibrahim? Yang dengan adanya ayahnya Ibrahim ada Nabi Ibrahim. Kalau enggak ada ayahnya Ibrahim enggak ada. Tapi masuk neraka. Tapi ini juga peringatan bagi kita agar ketika kita berbuat perkara dunia yang baik-baik, niatnya harus karena Allah. Senyum, perkara baik, ngobrol dengan bahasa yang baik itu juga ibadah, tapi harus karena Allah. Jika tidak karena Allah, maka tidak ada faedah di akhirat. Faedah duniawi ada, orang senang ngobrol sama kita, sering diajak. Tetapi akhirat enggak ada. Mungkin gara-gara kita ngomongnya baik, diajak proyek. Mungkin. Artinya perkara duniawi kita dapat, tapi akhirat enggak dapat. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Jagalah selamatkan diri kalian dari neraka. Takwa maksudnya halangi diri kalian. Kalau bahasa bertakwalah kepada neraka. Bertakwalah kepada neraka itu maksudnya ambillah pelindung dirimu dari neraka jahanam. Karena takwa artinya penghalang. Ya. At-taqwa artinya penghalang. Seperti perkataan Nabi dia mengatakan saqatan nasifu wa lam turid isqataha fa lam turid isqatahu fatanawalathu wattaqathu fatanawalatu bil yadi fatanawalathu wattaqatna bil yadi. Kata Nabi
seorang penyair jahiliyah, dia mengatakan saqatan nasifu wa lam turid isqatahu. Ada seorang wanita sangat cantik jelita, jatuh khimarnya, maka fatanawalathu, maka dia ambil dengan tangannya, wattaqatna bil yadi, kemudian dia menghalangi kami dari melihatnya dengan tangannya. Jadi dia ambil, dia tutup supaya kami tidak melihatnya. Maksudnya ini dalil bahwasanya takwa itu maknanya adalah penghalang. Takwa itu maknanya penghalang. Jadi kalau Rasulullah berkata, ittaqun nar, bertakwalah kepada neraka, maksudnya secara bahasa, ambillah penghalang yang menghalangi engkau dari apa? Neraka. Di antara penghalang tersebut, gimana caranya? Di antaranya dengan bersedekah. Walau bisyikki tamrah, meskipun dengan sepenggal korma. Faman lam yajid, siapa yang tidak dapat sepenggal korma, fabi kalimatin thayyibah, maka dengan kata-kata yang baik. Muttafaqun alaih. Hadis ini dalil di antara sebab utama seorang memiliki penghalang dari neraka jahanam adalah dengan bersedekah. Dengan bersedekah. Dia mengorbankan sesuatu yang dia cintai, yang dia mungkin capek meraihnya, kemudian dia korbankan, maka ini nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW menasihati para wanita ketika sholat Id, Rasulullah SAW maju menuju para wanita, maka Rasulullah SAW berkata, ya ma'asyaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita sekalian bersedekahlah. Bersedekah. Tentu amalan soleh yang lain banyak, tapi di antara yang Rasul anjurkan kepada para wanita, bersedekahlah. Fa inna kunna aktsar hatabi jahannam, karena kalian banyak penghuni neraka jahanam. Ada yang bertanya, lima ya Rasulullah, kenapa? Kata Rasulullah SAW, li anna kunna takfurnal ashir wa tukthirnal la'nah wa tukthirnas syakah wa tusawwifnal khair. Karena kalian suka lupa dengan kebaikan suami, suka mengumpat, suka mengeluh dan menunda-nunda kebaikan. Sehingga banyak di kalian masuk neraka, dan di antara hal yang menolong kalian tidak masuk neraka, padahal kelakuan kalian seperti itu, di antaranya adalah dengan apa? Banyak sedekah. Artinya mungkin sebagai wanita tidak bisa hilang dari sikapnya yang kurang berterima kasih kepada apa? Suami. Itu dosa besar sebab masuk neraka. Maka di antara solusi yang kasih Nabi, kalau begitu harus banyak apa? Bersedekah. Ya. Makanya wanita yang tahu diri suka ngomel, banyak bersedekah. Ustaz, berarti kalau saya banyak sedekah ngomel enggak apa-apa? Enggak, maksudnya kau jangan ngomel, sedekah banyak ya. Yang lebih parah sudah banyak ngomel, enggak pernah sedekah, itu musibah besar. Oleh karenanya ini dalil bahwasanya sebab utama seorang wanita atau secara umum manusia terhalang dari neraka jahanam adalah dengan bersedekah. Makanya ketika Ali Zainal Abidin bersedekah malam-malam sampai budaknya pun tidak tahu ya. Dia pernah mengatakan, hadis Rasulullah SAW bersabda, shadaqatus sir tudfi'u ghadabar Rabb. Sungguhnya sedekah yang disampaikan diam-diam akan meredamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berusaha melindungi dirinya dari neraka jahanam dengan bersedekah. Tapi kalau tidak punya uang, Rasulullah kasih sedekah yang paling simpel, yaitu yang paling mudah, dengan setengah korma. Kita tahu korma makanan pokok bagi orang-orang Arab dahulu. Korma makanan pokok ya. Artinya kalau kau memang tidak punya harta kecuali 1 butir korma, kau makan setengah, mungkin untuk bisa mempertahankan kehidupanmu, setengahnya kau sedekahkan. Setengahnya kau sedekahkan. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak bersedekah. Ya. Itu Rasulullah mengatakan tidak harus sedekah banyak-banyak. Yang penting kan kau ikhlas, Allah terima, itu yang penting. Yang penting kau ikhlas, Allah terima. Masalah banyak sedikit itu nanti Allah nilai ya. Kalau banyak ikhlas lebih hebat lagi. Tapi kalau kau enggak punya banyak, sedikit yang penting ikhlas. Ya. Bukan maksud dari hadis ini kita disuruh pelit dengan sedekah. Enggak. Artinya kau bisa sedekah banyak. Tapi kalau kau enggak punya apa-apa, punya sedikit, tidak menghalangimu untuk bersedekah meskipun hanya sedikit. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, sungguhnya tasaddaqa, siapa yang bersedekah dengan aklin thayyib, dengan suatu yang halal ya, sesuatu yang halal, maka sungguhnya Allah akan menerima sedekah tersebut biyamini fayurabbiha kama yurabbi ahadukum fuluwahu. Maka Allah akan mengembangkan sedekah yang sedikit tadi yang dari hasil yang halal. Allah kembangkan sebagaimana salah seorang dari kalian mengurusi kuda kecilnya. Dan orang Arab kalau ngurusin kuda lebih perhatian daripada onta, karena onta mudah, tinggal taruh di padang, dia makan rumput, dia besar sendiri. Ngurus onta tidak susah. Tapi kalau kuda harus diurus. Pertama tidak mudah, harus carikan makanan buat kuda. Kemudian dia harus dilatih supaya menjadi kuda yang hebat.
Maka Rasulullah menggambarkan bagaimana Allah perhatian terhadap sedekah dari hasil yang halal dengan ikhlas seperti perhatiannya Allah terhadap, seperti kalian perhatian terhadap kuda, perhatian serius. Maka meskipun yang kita sedekahkan tidak banyak, kalau memang kita nggak punya apa-apa, cuma sedikit, itu yang kita mampu, maka jangan remehkan. Bisa jadi Allah perhatian terhadap sedekah yang sedikit tersebut, Allah kembangkan, kemudian menjadi semakin apa? Semakin banyak, maka seperti gunung akhirnya. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukan alasan bagi seorang untuk tidak bersedekah meskipun hanya sedikit, ya. Taruhlah tidak punya apa-apa. Kurma juga tidak punya, ya. Terus apa? Mau sedekah, utang masih banyak. Nabi sedekah. Terus apa kata Nabi? Faman lam yajid, kata Nabi SAW, siapa yang tidak punya kurma, fabi kalimatin thayyibah. Maka dengan kata-kata yang baik, ya. Kata-kata yang baik. Maka ini adalah nasihat dari Nabi SAW agar kita semangat untuk bersedekah. Karena kalau kita sudah meninggal selesai, kita nggak bisa lagi bersedekah. Mumpung kita masih hidup, masih ada harta, kapan kita ingin sedekah, sedekah. Ya, dan sedekah kadang bisa sekali banyak, kadang di depan mata kita sedikit kasih. Yang kita mudah aja, yang kita mudah. Dan saya sering sampaikan nasihat buat diri saya pribadi, kalau lagi terbetik hati kita ingin sedekah, nggak usah tunda-tunda. Lagi pingin kasih seseorang, langsung aja kasih. Depan kita ada orang miskin, pingin kasih aja. Ya. Depan kita lagi tahu-tahu ada lewat, terus ada sumbangan, pingin kasih aja. Ya, lagi lumpung hati kita lagi dapat hidayah untuk memberi, ya. Ya, kasih aja. Urusan nilainya urusan Allah. Yang penting saya lagi dapat hidayah untuk memberikan kepada seseorang. Kasih aja. Kalau enggak ya sudah. Kalau pingin kasih. Kalau kita tunda-tunda nanti banyak sedekah yang terlewatkan. Nanti ajalah. Ini kurang banyak. Nanti aja. Nanti akhirnya kita tidak sedekah. Terus ini juga hiburan bagi orang-orang yang miskin, bahwasanya ternyata sedekah dengan makna yang umum tidak hanya terbatas pada harta. Jika seorang memang tidak mampu, maka banyak sedekah. Di antara sedekah dengan kata-kata yang baik. Ya, kita kata-kata yang baik dengan siapa saja. Dan kesempatan kita berkata-kata baik banyak. Di rumah aja kita bisa berkata baik dengan suami. Kalau istri kata baik dengan suami dapat pahala, ya. Suami kata-kata baik sama istri dapat pahala. Dan mereka lebih utama untuk kita baikin daripada yang lain. Anak-anak dengan kata-kata baik, pahala. Anak kepada orang tua dengan kata baik, apalagi pahalanya besar. Kepada pembantu kata-kata baik, ya. Pada pekerja di rumah, orang rumah kata-kata baik. Tidak ada kesan sombong dan angkuh. Kita arahkan kalau dia salah. Nama juga orang punya kekurangan, keterbatasan kecerdasan, keterbatasan pengalaman. Kita arahkan dengan kata-kata yang baik tanpa keangkuhan. Berpahala. Maksudnya orang sekitar aja kita ketemu tetangga kata-kata yang baik, ya. Oleh karenanya seorang berusaha untuk berkata-kata yang baik, ya, dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya menekankan makna tadi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal kalimatu thayyibatu sedekah. Kata-kata yang baik adalah apa? Sedekah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Dan ini menunjukkan semakin kita banyak kata baik, semakin banyak sedekah kita. Menyenangkan hati orang, ya. Rasulullah pernah mengatakan, wahabbun nas ilallah dan wahabbul a'mali ilallah sururun tudkhilu ala qalbi muslim. Di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Itu ngomong yang baik, menyenangkan hatinya, memberikan dia sesuatu, memberikan dia hadiah, mengarahkan yang baik. Dia senang. Kau menyenangkan seorang mukmin hambanya Allah. Kau menyenangkan seorang mukmin yang sujud kepada Allah. Kau menyenangkan seorang mukmin yang beriman kepada Allah. Ini hamba Allah. Kau senangkan dia, kau juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini hamba Allah, orang mukmin. Maka di antara amal saleh adalah sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim. Rasa bahagia yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Di antaranya dengan kata-kata yang baik. Baik. Oleh karenanya, ini dalil ketika kita ingin berbicara, kita memilah-milih. Allah berfirman kepada Bani Israel, ya, wa qulu linnasi husna. Jadi syariat ini bukan cuma syariat Nabi Muhammad SAW, sudah berlaku sejak nabi-nabi sebelumnya. Ya. Makanya Allah mengatakan wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah. Ya.
Kemudian wabil walidaini ihsana. Wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna. Ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel agar bertauhid, agar berbakti kepada orang tua, kemudian berbuat baik kepada kerabat. Di antaranya wa qulu linnasi husna, hendaknya kalian berkata-kata yang baik kepada manusia. Berkata-kata yang baik kepada manusia. Maka ini syariat yang disepakati oleh para nabi seluruhnya, mereka menyuruh agar umatnya berkata-kata yang baik kepada manusia secara umum. Ya. Demikian juga Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum inna syaitana kana lisani aduwwan mubina. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk memilih kata-kata yang terbaik ketika berbicara. Kenapa? Karena syaitan mengadu domba di antara mereka. Karena sedikit saja kita salah ngomong, salah diksi, digoreng oleh syaitan. Untuk apa? Untuk membuat lawan bicara kita suudzon kepada kita. Makanya Allah berkata hati-hati. Pilih kata yang terbaik. Kenapa? Ilahnya. Inna di sini li ta'lil. Dan di sini dalam Al-Quran. Inna li ta'lil. Sungguhnya syaitan mengadu domba di antara kalian. Sehingga sedikit kau salah ngomong akan digoreng oleh syaitan. Dan ketika Allah berfirman, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, katakanlah kepada hambaku untuk mengucapkan kata yang terbaik. Artinya kalau kau punya diksi beberapa, semuanya baik, coba cari yang terbaik yang mana. Dan ini menunjukkan ketika seorang hendak memilih diksi, dia berpikir mana diksi yang terbaik. Dan ketika dia memilih diksi tersebut, dia dapat pahala karena dia sedang menjalankan perintah Allah. Dalam berbicara dengan istri, dengan anak-anak, ketika kita dalam grup, jangan asal ceplas-ceplos yang terbetik langsung kita sampaikan. Enggak, kita mikir ini baik atau tidak, menyinggung atau tidak, menyenangkan atau tidak. Dengan begini sampai enggak dia akan berubah jadi baik atau dia semakin ngamuk. Ini semua kita pikirkan. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengatakan yaqul lati hiya atau hiya hasanah ya. Ucapkanlah yang baik, tidak, tapi Allah mengatakan ahsan. Ucapkanlah yang terbaik. Yang terbaik. Maka kita berusaha memilih diksi yang terbaik. Maka manusia dalam ngobrol berusaha ngambil hati orang. Ngomong yang baik. Dia bisa menawan hati orang. Kata-kata yang menarik. Tapi ingat, karena Allah ya. Karena Allah ya. Bukan karena jualan ya. Kalau jualan duniawi berarti. Ngomong yang baik, ngambil hatinya, menyenangkan hatinya. Kalam ya'sirul qulub, perkataan yang baik bisa menawan hati seseorang. Kalau tidak bisa menawan, paling tidak menarik hati orang. Kalau tidak bisa menawan, tidak bisa menarik, paling tidak jangan melukai. Jangan melukai. Itu jangan nyinyir. Nyinyir boleh kalau ada tujuannya, tapi kalau sekedar nyinyir aja. Kadang-kadang kita perlu nyindir, bukan nyinyir apa? Nyindir supaya dia ngerti. Itu tidak apa-apa di bagian dari dakwah. Tapi kalau kerjanya nyinyir, merendahkan, ini tidak benar. Melukai hati orang. Oleh karenanya Allah sebutkan di akhirat kelak, di antara yang terjadi di antara penghuni surga tidak ada ketersinggungan sama sekali. Ya. La lagum fiha wa la ta'thim. Mereka minum khamar di akhirat kelak, tetapi tidak ada kata sia-sia dan tidak ada kata-kata yang menimbulkan dosa. Di antara tafsiran itu tidak ada kata-kata yang melukai orang lain dalam berbicara mereka. Makanya kata Allah, ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Mereka menjadi saling bersaudara di surga kelak, di atas dipan-dipan saling berhadapan ketika mereka ngobrol dengan semangat. Karena mereka saling menghargai, saling menghormati, saling mencintai, sehingga tidak ada seorang dari mereka pun yang merendahkan sehingga mencela atau benci sehingga mencela. Kenapa kita mencela orang? Karena kita mungkin jengkel atau kita merendahkan. Atau kita mencela. Maka kita berusaha berbicara. Kalau bisa nawan hati, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, yang penting menarik, menyenangkan hatinya. Kalau tidak bisa, yang penting jangan mencela, jangan nyinyir, jangan merendahkan. Berusaha, ya. Dan itu di antara laki-laki berpahala ngobrol. Di antara perempuan juga berpahala, perempuan satu ngobrol sama perempuan yang lain. Tapi kalau laki-laki sama perempuan, jangan. Laki-laki sama perempuan, jangan. Perempuan sama laki-laki juga ada aturannya ya. Ustaz, kata Allah suruh kata-kata yang baik, kata Nabi suruh kata yang baik, iya, tapi perempuan ada aturannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai para istri Nabi, jangan mendayu-dayu, jangan merendah ketika berbicara, yaitu kepada orang lain, khawatir ada yang punya penyakit sehingga condong kepada kalian. Wa qulna qawlan ma'rufa, tapi ucapkanlah kata yang wajar. Itu jangan keras dan juga jangan merendah, biasa aja.
Wanita berbicara sesuai dengan keperluan. Tidak kenceng-kenceng, tidak rendah-rendah, biasa-biasa saja. Jangan melebar-lebar ke kanan ke kiri, jangan melebar-lebar ke depan belakang, seperlunya. Kalau sama suami terserah melebar ke kanan, melebar ke kiri, yang penting jangan minta beli emas. Perempuan sama laki-laki yang bukan mahram secukupnya. Tidak meninggi suaranya, tidak mendayu-dayu, secukupnya, seperlunya. Itu aturannya. Qaulan ma'rufan. Wa qulna qaulan ma'rufa. Ucapkanlah kata-kata yang cukup. Perempuan sama laki-laki, enggak usah macam-macam, ke kanan ke kiri gitu. Bicara langsung aja, intinya apa? Seperlunya. Setelah saya pergi. Tapi kalau laki-laki sama laki-laki silakan, perempuan sama perempuan silakan. Silakan kata-kata yang baik, menyenangkan saudara, menyenangkan teman sehingga betah ngobrol sama kita. Oke, ini ibadah. Jika kita niatkan karena Allah maka beribadah. Taib, Nabi SAW bersabda, wal kalimatu thayyibatu sadaqah, kata-kata yang baik sedekah, hadirkan dalam diri kita, ini adalah sedekah. Maka saya bersedekah dengan sedekah yang terbaik, yaitu dengan kata-kata yang terbaik yang bisa saya lakukan kalau ada waktu. Ya. Kalau nggak ada waktu mau nyusun kata-kata yang indah, yang penting tidak mencela. Yang penting tidak mencela. Dan tadi saya bilang, kata-kata baik ini ranahnya luas. Istri sama suami, sama anak, sama tetangga, sama kawan, sama teman kantor, sama anak buah, sama bos, sama siapa aja, sama mukmin mana saja. Sama supir Grab, sama Gojek, sama siapa saja. Kita bisa, apa susah kata-kata baik, dia orang mukmin, orang muslim, dapat pahala. Jadi ranahnya banyak. Jangan kita ngobrol, kita cuek, kita pengen juga dapat pahala dari obrolan. Oh iya Pak, terima kasih Pak, orang ini saya ramah-ramah. Makasih Bu, terima kasih Bu. Apa susahnya? Dia udah siapin, oh makasih ya, syukron ya, apa susahnya? Meskipun itu pembantu, meskipun itu orang bawahan kita. Tidak ada susahnya, biasain diri. Ini kalau mau bilang syukron kayaknya susah, memang tugasmu, dalam hati memang tugasmu. Kita nggak bisa syukron, udah saya gaji memang. Kita jadinya nggak bilang syukron, karena kita anggap udah tugasmu, memang saya sudah gaji, ya susah. Tapi kalau kita syukron, jazakallahu khair, apa susahnya? Dia juga termotivasi. Dan kita niat pahala. Ya mungkin berat, karena hati kadang-kadang macam-macam. Taib, hadis berikutnya an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda atau berkata kepadaku, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah sekali-sekali engkau meremehkan kebaikan apapun, walau antalqa akhaka biwajhin taliq, meskipun hanya sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan jangan pernah kita meremehkan kebaikan apapun, sedikit apapun. Dan bahkan Rasulullah menggunakan la nahiyah dengan penekanan, larangan dengan nun taukid. La tahkiranna, kalau bahasa Arab terjemahnya jangan sekali-sekali pernah, itu kalau bahasa kita jangan sekali-sekali pernah meremehkan kebaikan apapun. Syai'an di sini adalah nakirah dalam konteks nahi. Kalau dalam usul fikih memberikan faedah keumuman, yaitu jangan kau meremehkan kebaikan apapun. Kebaikan berupa sedekah, berupa perkataan, berupa ibadah, di antaranya senyum. Berarti muamalah. Jadi menggiring kita untuk memahami bahwasanya kebaikan itu bukan cuma hubungan kita dengan Allah, interaksi dengan Allah, tapi interaksi kita sama manusia juga merupakan kebaikan. Dan di antaranya, meskipun kau tersenyum ketika ketemu saudaramu. Berarti senyum itu ada pahalanya enggak? Ada. Jangan kau remehkan. Nabi bilang jangan kau remehkan, malah kau remehkan. Nabi kasih contoh, jangan kau remehkan. Ketemu apa soalnya senyum. Karena Allah. Kalau dia enggak balas senyumanmu, ya sudah. Dia balas dengan wajah masam, ya sudah. Seorang berusaha melatih dirinya untuk murah tersenyum. Mudah senyum, tidak susah. Kata Jabir bin Abdullah, tidaklah Rasulullah SAW ketemu denganku kecuali illa tabassam, kecuali tersenyum. Rasulullah suka senyum. Katsirut tabassum, suka tersenyum. Ya. Maka ini tinggal dilatih ya. Kalau wajah antum susah, coba latihan depan cermin. Atau latihan kan bisa senyum. Ini senyum bagus ya. Senyum macam-macam ya. Ada senyum sombong. Ada senyum marah. Senyum marah ya.
Ada senyum karena mencintai, ada senyum karena menghargai, ada senyum karena ngejek. Tapi kita ingin senyum menghargai karena Allah ya. Seperti ketika Rasulullah senyum kepada seseorang, tabassumul muqdab. Kalau saya nggak salah perkataan Ka'ab bin Malik, ya Rasulullah senyum tapi senyumnya marah ketika lihat Ka'ab bin Malik melanggar peraturan. Ada senyum tapi senyum bukan senyumnya beda ya. Ada karena Rasulullah ingin mendidik karena kesalahan Ka'ab bin Malik. Kalau saya tidak salah ingat hadisnya demikian. Sehingga senyum itu macam-macam. Yang kita inginkan senyum karena menghargai, senyum karena sayang, senyum karena Allah Subhanahu wa taala ya. Senyuman itu tidak akan lalai dari Allah. Pasti tercatat. Kata Allah, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Pada hari di mana setiap jiwa akan melihat kebaikan apapun yang dia lakukan akan hadir di hadapannya. Kebaikan apapun, sekecil apapun akan hadir. Tidak akan sirna dan pasti ada balasannya. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang melakukan kebaikan sekecil atom, sekecil zarrah, apapun, dia akan melihat hasilnya. Ya bunaya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Kata Luqman, wahai anakku, jika kau melakukan apapun, kebaikan atau keburukan, di antaranya kebaikan, meskipun sekecil biji sawi, fatakun fi sakhrah, kau sembunyikan dalam batu enggak ada yang lihat. Aw fi samawat, atau kau lemparkan ke ruang angkasa. Au fil ardi, atau kau benamkan dalam tanah sampai berkilo-kilo di bawah tanah, ya'ti bihallah, Allah akan hadirkan pada hari kiamat. Senyumanmu meskipun tidak dihargai, tidak ada yang melihat, tidak ada orang lihat, tidak usah senyum-senyum sambil hai guys, enggak. Senyum karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dipublish. Senyum karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau ikhlas, maka ada balasannya, Apalagi kalau untuk senyum di hadapan banyak orang karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang bahagia karena senyumanmu. Pahala semakin banyak. Makanya Rasulullah SAW mengisyaratkan dalam hadisnya, kata Rasulullah SAW, innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum. Walakin yasa'ahum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, kalian tidak bisa mengayomi manusia dengan harta kalian. Misalnya saya seorang triliuner, saya mau bagi-bagi, akan habis. Manusia terlalu banyak yang mau bisa saya temui. Kalau saya mau kasih juga, duit pasti habis. Tidak akan bisa. Tetapi mudah untuk mengayomi mereka semua dengan senyum. Kalau senyum kepada banyak orang bisa, tetap aja gratis. Senyum sama banyak orang. Ya. Bisa senyum sama orang, ketemu senyum. Bisa, tidak perlu keluar uang, pahala banyak. Oleh karenanya jangan meremehkan kebaikan meskipun hanya sekedar senyum. Dan di antara akhlak mulia adalah senyum karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketemu dengan saudara sesama muslim. Walau antalqa akhaka biwajhin talik. Meskipun tersenyum ketika bertemu dengan saudaramu. Maka ini berusaha kita praktekkan. Bagi orang yang susah senyum, dia latihan. Karena senyum adalah ibadah, maka dia perlu usahakan. Dan akhlak bisa diperoleh dengan usaha. Kata Nabi SAW, innamal hilmu bitahallum. Sungguhnya kesabaran dengan berusaha untuk sabar, memaafkan. Wa man yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang berusaha bersabar, Allah akan jadikan dia bersabar. Ya. Seperti kata Nabi, wa innamal ilmu bita'allum. Ilmu bisa diraih dengan belajar. Wal hilmu bitahallum. Dan menjadi orang sabar dengan berusaha. Ya, menjadi pemaaf juga dengan berusaha, saya maafin. Lama-lama maaf. Hilm itu apa? Maafkan. Tidak sedikit-sedikit emosi. Sabar juga demikian. Itu kalau enggak dilatih jadi enggak bisa. Ada orang dari sananya memang dia sabar, dari sananya murah senyum. Kadang orang dari sana tidak murah senyum, dia berusaha menjadi orang murah senyum. Latihan. Ketemu orang berusaha senyum. Ya. Kecuali memang wajahnya enggak bisa senyum, ya itu uzur. Dia sudah berusaha senyum tetap kelihatan sangar, ya sudah itu uzur. Ada enggak orang seperti itu? Allah alam. Senyum tetap aja kelihatan sangar. Ini senyum apa ini? Menakutkan. Ya dari sananya ini uzur mau diapain. Tapi selama masih bisa kita senyum, makanya kita senyum. Karena senyum adalah ibadah. Senyum sama istri ibadah enggak? Ibadah, Masya Allah. Senyum sama anak-anak, ibadah. Senyum sama tetangga, ibadah ya. Maka jangan pelit untuk apa? Senyum ya. Baik, berapa menit lagi? 2 menit. Bab baru kayaknya enggak keburu ya. Ya nanti kita lanjutkan bab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.